Oke, welcome back. Kita sekarang mau membahas ya untuk kasus Joy Dental. Silakan Anda baca dan dapatkan soalnya dari Google Drive kelas kita. Saya tidak akan memberikan penjelasan secara detail, mungkin ada sedikit-sedikit aja yang saya bahas. Saya lebih banyak ke cara mengerjakan. Sekarang kita akan buat satu company profile baru. Pastikan untuk memberi nama Anda sebagai nama perusahaan dan nama kasus. Yang wajib berikutnya, nomor, bisa diisi apapun. Oke, untuk Joy Dental termasuk di klasifikasi service dengan tipe bisnis dental surgery, operasi gigi. Akun-akun yang tersaji kurang lebih akan seperti ini. Oke, kemudian letakkan pada folder Anda. Silakan diikuti pengaturan apapun yang diminta oleh soal ya. Saya mau double check beberapa hal di bagian ini saja. Oke, jadi di bagian isi setup assistant Anda bisa mengisikan hal-hal yang bisa jadi default. Default itu artinya kalau setiap kita inputkan, maka data-data ini yang tampil pertama kali. Kalau dirasa teman-teman sudah tahu ya, akunnya sudah siap dan sudah tahu apa yang mau Anda isikan, bisa dilakukan di sini. Namun sebenarnya juga tidak pengaruh, karena pada saat kita input transaksi, kita tetap bisa melakukan pengaturan. Contoh seperti layout untuk setiap pembelian. Apakah menggunakan menu yang item, barang, seperti barang dagang. Kita bisa pilih item.
Tapi padahal nanti waktu kita input purchase, pembelian, tetap bisa kita ganti kan layoutnya. Jadi ini hanyalah tampilan yang muncul pertama kali. Ya, cukup. Sekarang saya akan mulai untuk melakukan setting dari awal sampai akhir mengikuti perintah yang ada di soal. Mungkin ada beberapa hal yang saya lewati untuk menghemat waktu. Silakan teman-teman lakukan secara lengkap sesuai dengan perintah ya. Kita atur preference di bagian sistem. Saya nggak mau memberi centang pada bagian job. Meskipun nanti ada job yang tidak terisi, dia tidak akan memberikan peringatan. Untuk bagian Windows, centang untuk cek spelling saya akan hilangi karena mungkin nanti saya akan ngetik dengan bahasa Indonesia. Jadi saya tidak perlu untuk cek spellingnya ya, tipe-tipenya nggak saya cek. Saya mau kasih peringatan kalau misalnya nomor invoice-nya kembar, maka APS akan ngasih peringatan. Demikian juga yang purchase. Saya nggak bikin user ID ya, saya mau kerja semuanya full dengan menggunakan administrator. Kemudian berikutnya perintah nomor 2, mengatur untuk list nomor akun ya, nama sama nomor akun. 3 akun ini dihapus seperti sebelumnya ya. Kita hapus seperti biasa. Kemudian berikutnya nomor petty cash diganti nomor 20. Ini sama persis kayaknya sama yang kemarin. Oke, berikutnya seperti yang lalu, perintah di soal GST collected diubah menjadi VAT collected. Punya kita nggak ada ya yang GST atau VAT, tapi teman-teman tahu output tax itu adalah PPN keluaran, nama lainnya adalah GST liabilities atau VAT collected, sorry, VAT collected. Kemudian input tax atau PPN masukan, nama lainnya adalah VAT paid. Terus bikin baru, tipenya adalah VAT clearing. Ops, nomor 2340. Tipenya dia adalah detail account. Detail account artinya nanti bisa diisi-isi angka. Kemudian untuk tipe seharusnya memang other liability.
Kemudian kode pajak disuruh untuk menghapus seluruh kode pajak yang tidak dipergunakan, kecuali NT, SR, TX7, VAT. Kalau melihat pengalaman yang lampau, SR, TX7 itu nggak dipakai sama sekali ya. Jadi nanti saya cuma bikin yang VAT aja. Saya mau hapus semuanya. Ya, non taxable harus wajib ada. Kemudian berikutnya seharusnya teman-teman bikin SR dan TX7 ya. Saya mau bikin satu kode pajak yang selalu kita gunakan, VAT aja. VAT, Value Added Tax itu kalau nama Indonesianya PPN, pajak pertambahan nilai. Biasanya untuk goods and service dia dikenakan pada barang dan juga jasa. Kemudian rate-nya ya, rate-nya 10% atau kalau ngikut aturan yang terbaru 11% bukan ya. Untuk kode GST code sama link card for tax authority nggak wajib diisi. Yang paling penting di sini link account for tax collected. Kalau ada pajak yang terkumpul di kita, maksudnya VAT collected, kemudian tax paid, tax yang udah dibayar, VAT paid. Yang selain itu nggak wajib terisi. Lihat saya simpen, dia mau ya. Oke, terus berikutnya bikin job list. P untuk produk, S untuk service. Ini biar cepat teman-teman gunakan tombol tab ya. Tangan kirinya cepat ada em, di tombol tab di keyboard. Kemudian kategori list. Klik new. Kategori ID, kodenya sama YGK. Kemudian langsung new. BDG, kemudian tab langsung Bandung. Terakhir CLP. Kalau udah semuanya 3 baru ditekan OK. Maka muncul. Terus berikutnya masuk card list untuk customer. Nah, teman-teman bisa pilih dari cards ini. Kemudian langsung new, pastikan di sini customer ya, card type-nya customer, terus lanjut. Seharusnya nanti pada prakteknya ya, pada praktek yang akan saya jelaskan di pertemuan yang ke depan, nanti kita akan melakukan pengaturan juga kalau misalnya ada customer yang sudah punya catatan khusus. Biasanya kalau sama customer itu kita sudah atur perjanjian kita apa, termin yang biasanya kita gunakan untuk customer ini seperti apa. Kita bisa masukkan. Terus berikutnya setelah customer ganti supplier, pastikan teman-teman udah ganti card type-nya, udah pindah ke supplier. Akhir, jangan lupa untuk mengganti card type-nya jadi employee, karyawan, karyawan Rizky, dan karyawan Anjar. Jika sudah, maka kita sudah punya data-data seperti ini ya. Ini urut menurut abjad si kartunya.
Employee kita punya 2, customer kita punya 3, supplier 3. Lanjut, berikutnya mengatur item list. Masih di list, kemudian item. Kita buat yang baru, OI ya. Oral irrigator. Jadi meskipun perusahaan kita perusahaan jasa, teman-teman masih melihat di sini bahwa ada unit-unit barang yang dijual, jasa yang dijual. Kalau kita lihat di sini lebih mendekati ke barang, seolah-olah barang dagang gitu ya. Ada oral irrigator, white light vest, sama dental set. Kita masukkan aja. I buy this item, masuknya ke purchase, sales item 1. Kemudian kalau saya menjual, masuknya ke sales item 1. Nah, ini. Terus kalau saya inventory, berarti masuknya ke inventory. Nah, kalau teman-teman kemarin lihat, kalau di perusahaan Lucky Shoe, perusahaan dagang, kalau ada persediaan ini masuknya ke merchandise inventory. Ya, merchandise inventory, barang dagang. Kalau ini pakai istilah inventory aja, karena bukan barang ya yang dijual ya. Sebenarnya dia ada satu layanan di sini. Satu layanan yang per paketnya dikasih istilah seolah-olah barang gitu. Harga jual normalnya 700.000. Kode pajak yang default adalah NT. Saya lanjut ke barang kedua dan ketiga, rekan-rekan langsung menyesuaikan. Oke, kita sudah punya 3 barang. Kemudian lanjut kita masuk ke ini saldo awal neraca. Teman-teman bisa mulai dari ya kalau banyak yang terbuka silakan ditutup. Bisa dimulai dari setup, balance, account opening balance. Kayak biasa. Ini depresiasi, akumulasi, depresiasi. Berarti pakai yang negatif. Trade debtors, istilahnya kalau kita di dagang, kita punya piutang, namanya trade debtors. Atau sometimes mungkin muncul kalau di jasa account receivable. Total aset
715.700. Nah, berarti aset semua nampaknya udah benar ya. Kita lanjut ke liabilitas. Yang perlu dimasukkan adalah trade creditors. 9.900.000. Kita coba cek ya. Saya ada yang salah. Pasti ada yang salah nge-input nih. Di bagian liabilitas mungkin di equity ya yang salah ya. Oke, udah jadi aset totalnya dibandingkan dengan liabilitas dan ekuitas totalnya sudah sama, amount left to be allocated 0, dan udah balance. Kita oke. Lanjut, berikutnya setup untuk customer ending balance. Balance-nya untuk customer. Kita masukkan. Seolah-olah kita menjual ya. Seolah-olah menjual untuk customer Audi Dental dulu. Termin nggak ada, teman-teman bisa buat apapun sebenarnya ya. Nomornya saya buat eh, nomornya teman-teman bisa sesuaikan ya. Saya pakai yang bawaan ABSS. Eh, ini customer ya, piutang harusnya. Kalau kalau customer kita udah pernah jual ke customer berarti sebutannya piutang. Yang ini Audi Dental saldo awal piutang. Piutang kita ke Audi Dental 2.200.000 dengan pajaknya seharusnya adalah VAT. Maka pajaknya 200.000. Job gak ada, kategori YGK. Lanjut, berikutnya saya tambahkan lagi untuk dental klinik. Hmm, 3.300.000. Kategori Bandung. Hei, ya. Terakhir, oh ketinggalan satu ya, ketinggalan satu si studio. Student care studio. Nah ini, oke, student care. Oke, udah balance berarti semuanya out of balance 0. Kita lanjut ke saldo awal supplier.
terus Prima Denta. Oke, kita cek ya. Dah. Oke. Nih, si student care lupa isi. Oke. Kalau mau cek bisa dari transaction journal juga ya. Teman-teman bisa cek saldo awal untuk piutang, utang. Nah, setiap ada perubahan, tadi kan saya ngedit, ngasih nomor, maka dia akan bergeser ke yang paling bawah. Oke, yang pertama udah, kedua oke. Kemudian yang ketiga itu tadi, sekarang yang hutang oke. Umiko juga oke. Prima Denta oke. Umiko saya kasih spasi. Dah. Nah, Umiko jadinya geser ke bawah kan kalau kalau kita melakukan perubahan. Ya, saldo awal customer sama supplier udah kita isi. Sekarang kita lanjut ke bagian inventory. Ya, untuk barang tetap di kalau inventory di beda ya. Nah, inventory teman-teman bisa dari sini nih. Nah, inventory opening balance. Teman-teman bisa pakai di ini. Di adjust inventory bisa nih. Jadi seolah-olah ada yang masuk gitu kan. Seolah-olah ada yang masuk barang-barang ini. Kalau menu lain, coba saya cari ya. Kalau menu lain, di sini cuma list. Gak ada di setup juga gak ada. Ya, berarti cuma itu aja kayaknya ya. Tetap dari adjust inventory ini. Pakai command center pun sama aja. Akhirnya ke bagian adjust inventory. Coba sih kalau receive item. Enggak. Receive item tuh kalau ada pesanan kita yang sebelumnya ya. Ini tetap inventory. Terus nomor jurnalnya oke, tanggal 1 Januari. Nomor jurnal saya lewati biar cepat. Terus saldo awal. Kemudian kalau ini bertambah masuk ke account inventory. Kepala satu. Inventory. Yes. Kemudian jobnya nanti em, ada produk, ada service gitu ya jobnya tadi ya. Kalau yang ini berarti tetap produk. Cuma satu aja. Terus berikutnya barang kedua OI. 50 unit, harganya 500.000. Ke inventory. Termasuk produk juga. Ini juga sebenarnya bisa dalam bentuk layanan juga bisa dibentukkan dalam produk ya. Ada satu set, satu paket layanan apa dikemas dalam sebuah produk itu juga bisa ya. Tinggal bagaimana si orang yang tim manajemennya mengatur, kemudian tim teknis pelaksana yang input ke dalam program itu juga paham maksudnya.
Terus berikutnya terakhir kategorinya adalah Jogja. Ya, double check. Oke, simpan. Saya mau cek apakah persediaan barang 80 juta. Oke, sesuai ya. Jadi ketika sudah saya input itu tadi ternyata total barang 80 juta sesuai dengan produk yang memang kita miliki. Udah kayaknya menu untuk mengatur si produk tadi cuma di situ aja deh. Eh, Oke, yes, demikian. Kemudian lanjut ke transaksi ya teman-teman bisa langsung input sesuai dengan apa ya pengetahuan Anda yang lampau. Kalau kita baca, kita perintah nomor 4 ini ada transaksi pembelian dulu. Beli barang ini dari Prima Denta net 29. Ini kalau saya harus menjelaskan dengan kata-kata lebih panjang ya, net 29 itu artinya produk yang dibeli boleh dibeli secara hutang dan harus dilunasi sebelum 29 hari berlangsung. Sebelum ya paling lambat 29 hari setelah hari dibelinya produk ini gitu. Oke ya, kita coba masukkan purchase, kita enter purchase. Kemudian belinya adalah dari Prima Denta. Terus berikutnya termin diganti net 29. Nah, di sini terus balance due days-nya 29. Nah, udah ya. Net 29 aja, nggak boleh ada TH-nya. Kalau apa net 29 ada TH-nya kecil, artinya tanggal ke-29 gitu. Tanggal ke-29 pada bulan itu. Tapi kalau yang diminta sini adalah 29 hari kemudian itu wajib harus diselesaikan. Oke, transaksinya tanggal 3 Januari 2017. Nomor invoice nggak saya isi ya. Nah, kira-kira dia mau nggak? 10 unit dental set. Kemudian harganya 400.000. Kebanyakan. Kemudian jobnya P. Pajaknya VAT. Nah, dia bilang beli 10 unit dental set 400.000, kemudian pajaknya 10% VAT. Jadi harganya barangnya aja nanti totalnya 4 juta, pajaknya plus 400 sehingga total 4.400.000. Nah, itu baru barang pertama ya. Itu baru barang pertama, kita lanjut ke barang yang kedua, 5 unit oral irrigator. Harganya 500.000. Barangnya juga produk, pajaknya VAT. Ya, cek kalau subtotalnya jadinya 6.500.000, pajaknya harusnya 650.000. Oke. Nggak ada biaya pengiriman. So, beres ke memo, saya ganti ya, pembelian kredit dari ke. Oke, simpan. Dah, transaksi tanggal 3, beli kredit belum dibayar. Lanjut, tanggal 5 ada lagi beli, tapi beli dalam konteksnya beli servis. Ya, berarti layoutnya bisa diganti ya nanti ya. Saya mau isi dulu dari yang atas ke Umiko, kemudian terminnya adalah COD. Terus berikutnya termasuk pajak.
tanggal transaksi 5 Januari. Kemudian layoutnya saya ganti service. Bisa dikasih keterangan biaya lab. Nomor akun 6.1.500. Jumlahnya 5.500.000. Katanya sudah termasuk pajak. Jobnya service, pajaknya VAT. Dari 5.500.000 itu dihitung sendiri. Ya, kalau ngitung sendiri ini. Nah, kalau kita pilih teks inklusif, maka si APSS-nya ngitung sendiri pajaknya ternyata 500.000 dari sejumlah 5.500.000 yang kita beli tadi. Jangan lupa kategori Bandung. Umiko. Kemudian dengan memo yang sesuai. Oh, you may not. Nah, ini posting date dia selalu berubah ya. Dia akan berubah ngikutin tanggal transaksi yang awal tadi. Posting date itu silakan diisi kapan kita ngerjain si soal ini. Saya ngerjakan tanggal 7 Maret 2023. Posting date sebelum bill date. Oke. Benar kan ini 2023. Terus saya tab kasus tanggal 5 Januari. Oke. Nah, udah kurang di tab aja tadi. Terus di tanggal 5 lagi langsung bayar karena COD hari itu juga langsung dibayar. Kita dapatkan dari bill, kemudian biasanya yang seperti itu tampilnya adalah di open bill ini. Nih tanggal 3 tanggal 5 ya yang dibayarkan. Disorot kemudian pay bill, kita bayar. Membayarnya katanya dari petty cash. Kemudian berikutnya petty cash ada 100 juta. Kemudian yang dibayarkan adalah transaksi tanggal 5. Oke. Udah cek number. Nah, tanggal transaksi 5 Januari 2017. Yang nomor-nomor saya lewati loh ya, teman-teman harus ngedit sendiri. Keterangannya pembayaran Esalab. Oke. Dia pindah ke close bill. Lanjut berikutnya, ada retur 5 unit dental set. Berarti kita beli terus habisnya itu dibalikin. Jadi nyatetnya seolah-olah beli tapi barangnya negatif. Ya, ke Prima Denta dengan terminnya sebenarnya apapun ya. Mungkin COD pun bisa. Kemudian tanpa pajak tanggal transaksi tanggal 7 Januari. Terus posting date hari ini. 2023, sorry. Barang yang kita kembalikan tadi adalah return, mengembalikan negatif 5 barang dental set. Harganya 400.000. Terus pajaknya produk, pajaknya VAT. Nah, maka pajaknya barangnya sendiri 2 juta, si pajaknya 200. Kategorinya Cilacap ya. Udah. Retur barang ke Prima Denta. Simpan. Udah, maka akan muncul di bagian return and debit ini. Nah, supaya
retur ini mengurangi jumlah hutang kita ke Primadenta, harus dipilih apply to purchase. Nah, kalau di waktu di retur ini langsung Anda terima uang cash, berarti pilih receive refund ya. Tapi ini enggak, karena pembelian kita yang tanggal 3 Januari itu emang belum dibayar, jadi kita hubungkan aja. Pilih yang 3 Januari, terus habis itu jangan lupa tanggalnya diubah 7, nah, 7 Maret ya. Nah, ini kayaknya tadi saya ada yang salah, belum saya ubah ya. Coba, nanti kalau teman-teman nemu, tanggalnya sesuai dengan kasus ya. Menghubungkan, mengurangi ya, barang dagang akibat retur. Out of balance 0, oke. Kita lihat. Maka di open bill seharusnya sekarang yang Primadenta ini udah berubah jadi 4 juta sekian ya. Yang 2.200.000 sudah masuk ke close bill. Ya itu tadi sampai transaksi pembelian ya, seluruh transaksi pembelian. Kita cek dulu sebelum makin jauh. Di seluruh jurnal ya, di sini ada saldo awal. Saldo awalnya 7. Kemudian transaksinya. Nah, kalau ada nomor yang seperti ini, CD, nah, CD itu istilah untuk cash disbursement, pengeluaran kas. Nomor ceknya nomor 1. Kenapa kok muncul kayak gini? Kita ngikutin nomornya langsung ngikut apapun yang disediakan oleh ABSS ya. Nggak kita ubah nomornya kayak gini. Oke, pembelian kayak gitu. Lanjut ke tanggal 11 Januari. Anda jual barang sekarang ke sales. Kita enter sales. Customernya adalah Audi Dental. Terus terminnya net 10 after EOM. Nah, berarti ini kebetulan sama. Net 10 after end of month. Kemudian transaksinya ada 11 Januari. Terus barang yang dijual. Yang kita jual adalah 20 unit dental set. Kemudian barangnya harganya 500.000. Jobnya adalah produk. Pajak VAT. Terus berikutnya, barang kedua 15 unit oral irrigator. Harganya 700.000. Terus termasuk produk, barangnya VAT, pajaknya VAT. Terakhir 30 unit white light pass, harga 300.000. Kemudian produk juga, pajaknya VAT. Nah, teman-teman bisa melihat kalau jual biasanya muncul ya salesperson-nya. Karyawan kita yang mana yang ngejual. Kategori jangan sampai lupa. Dah. Oke, seperti ini. And then ke memo. Jualan kredit ke Audi Dental. 11 Januari selesai, terus habis itu 13 Januari jual, tapi sekarang jual service. Teman-teman bisa isi dulu sekarang student care, terminnya adalah COD. Terus berikutnya tanggal transaksi 13 Januari. Kemudian yang dijual adalah tooth bleaching. Karena kan pernah nggak nge-bleaching gigi?
Satu kali treatment aja udah kelihatan gigi jadi berkilau ya. Yes. Estetik ini golongan-golongan yang perawatan untuk estetika wajah. Jobnya adalah servis sekarang dengan pajak tetap VAT. Kemudian ternyata include ya. Nah, include angkanya karena barusan kita ubah pajaknya ya. Angkanya akan bergeser. Kita ganti. Kita ubah lagi 6.600.000. Nah, jadi pajaknya 600.000 dari 6.600.000 itu kategorinya Cilacap, kemudian jurnal memo, jual jasa, bleaching. Salesnya Anjar. Oke, kalau udah beres simpan. Terus di tanggal itu juga ternyata Anda langsung terima uang 6.600.000 dari si customer student care tadi ceritanya. Caranya dibuka di open invoice, cari yang student care, disorot aja, terus berikutnya receive payment. Nah, terima uangnya katanya masuk ke check account. Nah, ini teman-teman kan dipilih check account ya. Check account 300 juta. Terus kita terima uangnya ternyata tanggal 13 Januari. 6.600.000. Hmm, penerimaan, terima, pembayaran. Oke, itu out of balance 0 aja, udah 6.600.000. Uangnya full kita terima. Saktipo. Record. Dengan demikian, teman-teman bisa melihat di sini tanggal 13 Januari ada satu transaksi yang close, 6.600.000. Lanjut 17 Januari Anda ngasih diskon. Ngasih diskon ke student care karena udah menggunakan jasanya secara pakai COD, terminnya COD dan langsung dibayar. Terus Anda ngasih refund tanggal 17. Kita masukkan student care, terminnya ya teman-teman bisa apa bisa masukkan apapun ya. Kalau di sini nggak diisi ya COD mungkin lebih aman. Dan kalau ada diskon-diskon ini udah bukan objek pajak lagi, nggak usah masukkan pajak sama sekali. Ya, pemberian diskon penjualan jasa. Nah, ini diskon ke kepala 6 beban masuknya. Diskon given. Nah, diskon yang kita berikan ke customer ya. Artinya gitu. Terus berikutnya teman-teman bisa masukkan jumlahnya 500.000. Lumayan ya. Nah, jobnya adalah service. Kemudian pajak nggak ada. Terus pemberian diskon. Masa kategorinya Cilacap. Terus salespersonnya Anjar. Teman-teman, saya kadang-kadang kalau ngisi kayak gini nih nggak urut ya dari atas sampai bawah. Teman-teman coba urutin aja ya dari yang paling atas dulu sampai paling bawah gitu. Atau Anda ngurutin dari soal, boleh. Tapi saya lebih prefer teman-teman fokusnya pada lembar kerjanya ini. Itu yang harus diisi apa aja, cari di soal. Oke, seperti itu. Nah, yang tadi kita lakukan tuh tanggal 17 yang atas. Nah, kita sudah, oh lupa. Nah, kan kita tadi memberikan diskon. Memberi diskon berarti angkanya harusnya negatif. Ya, ini saya ganti aja semuanya ya. Angkanya harus negatif 500.000. Nah, di oke aja, maka dia akan masuk ke return and credit.
langsung hari itu juga kita bayarkan refund-nya. Kita ganti, kita bayar pakai petty cash, kata soal. Kemudian dibayarkan tanggal 17 Januari 2017. Nah, memonya adalah pembayaran refund, diskon, penjualan jasa. Simpan. Nah, berarti sekarang masuknya ke close invoice. Ya, itu tadi tanggal 17. Terus berikutnya lanjut, cepat kita masuk ke tanggal 25, kita bayar. Nah, bayar dari cek account 4 juta, S dental supplies. Jadi Anda beli barang-barang, belanja barang, tapi untuk kebutuhan si kantor apa di ini dokter gigi kita gitu. Jadi seperti itu pakai menu banking karena nggak terkait sama dagangan, nah, terkait sama ya perlengkapan-perlengkapan di kantor gitu, perlengkapan di si dokter giginya. Ya kita beli, bayarnya pakai cek account, kemudian nomor ini, oke, cek numbernya saya ikutin default aja, terus tanggal transaksi 25 Januari 2017. Jumlahnya 4 juta. Memo, pembayaran, pembelian, dental supplies. Yang dibeli adalah 6 strip 2100. Ada nggak tuh? Nah, ini ada ya. Ya. Terus nggak ada jobnya ya. Nggak termasuk pada produk apapun. Nggak termasuk sama servis juga. Ya udah nggak pakai. Dan juga tidak merupakan objek pajak nih. Udah ya. Kategori Jogja. Cek. Udah benar, simpan. Nah, lanjut berikutnya. Ada tanggal 28 terima uang 300. Ada pendapatan bunga, ada bank charge. Oke, yang kemarin ya sama persis. Ternyata terima uangnya ke cek account. Kemudian tanggal transaksinya 28 Januari. Yang kita terima uangnya 300.000. Penerimaan pendapatan bunga. Terus eh, yang bertambah di sisi kreditnya itu adalah satu, pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu pendapatan lain-lain, biasanya kepala 8. Kita dapat bunganya 315 kok. Diisi 315, gak ada job, gak ada pajak. Terus selisihnya adalah biaya admin, bank charge. Ada di kepala 6. Nah, di sini. Maka kita isi Yogyakarta. Pastikan kalau kita klik jurnalnya sudah sesuai ya. Udah imbang. Udah benar, udah ada memo, berarti kita simpan. Yes, kalau dari sini tadi harusnya ya jurnal yang terjadi adalah seperti ini. Teman-teman bisa pause ya kalau mau melihat secara detail. Kalau Anda mau mengkoreksi, mungkin saya melakukan kesalahan pada saat input, silakan sampaikan di kelas ya. Atau bisa tanya di grup WA kita. Oke. Lanjut berikutnya kita masuk ke penyesuaian. Di sini ada rekonsiliasi bank. Coba kita mau cek ya, apakah benar segitu. Katanya cek account. Katanya sekarang 302.900. Oke, benar. Ada selisih. Selisihnya terjadi karena apa? Kita buka.
Kita masukkan tanggal rekonsiliasinya 31 Januari. Ternyata kita pernah ya bayar ke student care 6.600.000. Terima uang dulu. Terus habis itu Anda beli belanja-belanja barang dari ini dental supplies. Terus berikutnya ternyata kita terima pendapatan bunga. Ya, apalagi yang pakai cek account ya. Nah, ini ya. Cuma itu 3 hal itu. Jika Anda sudah benar, sudah diperiksa setuju, maka kita akan masukkan out of balance jadinya 0 dan kita reconcile. Perintah nomor 5 selesai. Perintah nomor 6 Anda disuruh input untuk depresiasi. Nah, tanggalnya 31 Januari 2017, penyusutan perlengkapan seperti biasa. Kalau penyusutan berarti pertama ke depresiasi dulu yang expenses, biaya, kemudian berikutnya dihubungkan dengan akumulasi depresiasi gitu. Coba cari yang depresiasi. Ternyata yang depresiasi cuma satu ya. Cuma ini aja. Ya udah kita pilih 100.000. Kemudian akumulasi depresiasi itu di dental equipment 100.000. Nggak ada job, nggak ada memo, nggak ada pajak. Udah, kategori ada. Kategorinya Jogja. Kita simpan dulu, terus kita buka ya. Penyusutan ini tadi kita simpan sebagai recurring transaction, penyusutan, perlengkapan, kemudian dimulainya 29 Februari 2017. 28 ya. Ini Februari. Nah, tuh salah nih. Tahun 2017 nggak sampai 29 ya. Simpan. Maka kalau bunyi centung itu berarti ada kesalahan di tanggal. Nah, terus berikutnya kita disuruh setelah nyimpen suruh ngerekam penyusutan untuk bulan Februari. 28 Februari 2017. Nah, sebelum kita isi, kita bisa gunakan ya use recurring. Ini bisa langsung penyusutan perlengkapan untuk Februari. Ya, simpan. Terus berikutnya disuruh lagi buat VAT clearing. Kita mau menghapus pajak untuk bulan Desember. Berarti kita bisa lihat dari sini ya. Dari soal atau dari laporan. Laporan, report, pilih yang GST sales, tax, customize dulu. Kita mau lihat mulai Desember 2016. Berarti teman-teman tanggalnya ya bisa dimulai dari tanggal 1 bulan 1 tahun 2016 sampai tanggal 31 bulan 12 2016. Kemudian udah kita display. Nah, udah ternyata tax collected-nya 700, tax paid-nya 900. Berarti kesimpulannya ya, Anda udah ngumpulkan pajak 700. Tapi ternyata dari aktivitas transaksi kita itu udah bayar 900. Maka artinya teman-teman mengetahui bahwa kita lebih bayar gitu. Nanti Anda bisa laporan, si kantor pajak juga mau kok akan mengembalikan gitu ke Anda. Ya, kita masukkan record VAT clearingnya pada tanggal 31 Januari. Kemudian clearing pajak.
Desember 2016. Kita masukkan dulu. VAT collected itu saldo normalnya di kredit. Kita pilih VAT. Kita isi dulu VAT apa akun-akunnya. Nah, kan VAT collected itu kalau di sini masuk liabilitas. Angkanya positif, berarti dia ngikutin saldo normalnya liabilitas. Liabilitas atau kewajiban utang itu saldo normalnya di kredit. Di sini harusnya. Jadi VAT collected 700.000 di kredit. Tapi kan kita mau ngenolin. Biar nol kita geser, pindah ke sisi yang berseberangan. Maka jadinya harusnya gini. VAT paid kebalikannya 900.000. Terus biar imbang VAT clearingnya sesuai. Ini artinya kita lebih bayar ya. Teman-teman lebih bayar jadi bisa laporan. Nanti si kantor pajaknya akan kembalikan ke teman-teman gitu. Ya, seperti ini kalau udah benar, selesai kita simpan. Dan Anda sudah menyelesaikan perintah yang nomor 6. Lanjut, perintah nomor 7, disuruh melakukan ini, disuruh melakukan penyesuaian ya, adjust inventory, to record inventory total unit cost adjustment. Ada barang WF, harganya itu naik 500.000. Kemudian seolah-olah ada pembelian satu. Ini kan cuma barangnya aja ya. Total unit cost adjustment. Kalau dari produknya itu kan nggak ada yang bergeser. Berarti saya kayaknya masih prefer yang adjust inventory. Terus masukkan 31 Januari penyesuaian total harga barang. Barangnya adalah WF. Kuantitasnya 0. Dengan harga 500.000. WF itu barangnya berapa sih harganya? WF itu harganya adalah 250. Berarti kalau meningkat 500 itu berarti seolah-olah nambah 2 gitu ya. Seolah-olah kayak nambah 2 barang gitu. Ya udahlah ya, cukup tahu aja. 500.000. Kemudian kita catat sebagai seolah-olah ada pembelian purchase. Purchase sales item 1. Jobnya adalah produk, kategorinya Jogja. Kita cek dulu. Oke. Nah, saya rasa cukup. Kita simpan. Itu tadi masuknya ke jurnal ya, penyesuaian. Terus nomor 8 Anda disuruh bikin laporan. Ini laporannya nggak ada yang khusus ya, saya skip aja. Terus berikutnya tanggal 9 Anda disuruh mengunci. Ini udah ya, ada di video yang kemarin. Kemudian transaction review. Nah, coba kita buka di company data auditor, pilihan transaction review, kemudian tanggal 31 Januari 2017. Run review. Ternyata ada tanda tanya 1 untuk future date. Ya benar ya, ternyata ada transaksi, ada suatu hal yang terjadi pada saat 28 Februari, yaitu penyusutan, penyusutan perlengkapan. Ya, seperti itu. Kemudian cukup, kalau cukup saya tekan close aja. Kemudian Anda disuruh menghapus transaksi tanggal 7. Nah, tanggal 7 itu ada apa sih? Tanggal 7, oh retur ya, retur. Sama kayak di video yang sebelumnya ya, cari video saya yang sebelumnya, yang video bagian 3. Terus ngedit recurring transaction, sama.
kemudian laporan sama. Oke, sampai sini aja ya teman-teman ya. Berarti kita sudah menyelesaikan kasus Joy Dental. Semoga bisa membantu belajar Anda ya. So, good luck for your quiz dan tolong persiapkan ke topik kita yang selanjutnya. Thank you, bye-bye.